Itulah salah satu cara saya untuk melakukan sinkronisasi sehingga data saya di sini teman-teman sudah berhasil dan masuk sampai 100% teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di ruang belajar saya. Nah, di video kali ini saya membahas tentang aplikasi PMP teman-teman. Nah, di mana terkait dengan beberapa pertanyaan teman-teman sekalian perihal tentang progres pengiriman PMP. Jadi di mana setelah selesai sinkronisasi teman-teman, nilai progresnya di dalam progres pengiriman PMP itu teman-teman 0 teman-temannya. Nah, seperti contoh pada salah satu sekolah di sini teman-teman, coba kita lihat. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini statusnya sudah terkirim, tetapi di sini belum verbal atau belum masuk datanya teman-temannya, atau masih 0 datanya teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas cara saya bagaimana caranya agar bisa sampai terkirim dan hasilnya juga sudah 100% teman-teman. Di sini statusnya. Oke, coba saya masuk dulu di aplikasi PMP-nya teman-teman ya. Saya coba masuk. Nah, di sini teman-teman beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan sinkronisasi teman-teman. Jadi di sini teman-teman setelah selesai kita melakukan pengerjaan kuesioner atau instrumen sebanyak 8 responden untuk PTK atau guru dan 1 responden untuk kepala sekolah teman-teman. Nah, di sini ada kemajuan Anda. Jadi kemajuan Anda ini teman-teman sudah 100%, artinya akun operator sekolah yang dinyatakan sebagai kepala sekolah itu sudah melakukan pengisian instrumen sebanyak 100% teman-teman. 1. Di sini kita harus 100% teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam untuk melihat lebih detailnya. Di sini ada kemajuan pengisian keseluruhan 100%. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini pastikan betul-betul sudah 100% di sini teman-teman. Jadi PTK respondennya itu sebanyak 8, Capsek 1 orang teman-teman. Nah, begitupun juga di sini sudah ada progresnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beranda teman-teman. Nah, di sini ada hitung total kemajuan sekolah tersebut. Jadi secara keseluruhan kuesioner instrumen daripada PTK ataupun kepala sekolah itu dihitung secara keseluruhan teman-teman. Nah, di sini ada beberapa PTK yang sudah muncul di sini. Nah, kalau tidak muncul bisa kita pilih kandidat responden untuk dijadikan sebagai responden dan dihitung total kemajuan pengerjaan instrumennya teman-teman. Nah, di sini kita bisa centang ya, kita centang. Jadi kita centang semua yang mengisi instrumennya teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita lanjutkan, maka secara otomatis dia akan menghitung total secara keseluruhan sampai benar-benar 100% teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di dalam sinkronisasi teman-teman. Nah, sinkronisasi di sini teman-teman perlu lagi diperhatikan. Untuk melakukan sinkronisasi harus betul-betul jaringan atau kondisi jaringan kita teman-teman itu sangat stabil sehingga pada saat proses pengiriman data dan penarikan data itu bisa cepat berlangsung teman-teman dan tidak ada kendala pada saat pengiriman ataupun penarikan data. Nah, yang perlu diperhatikan juga teman-teman sebelum kita melakukan sinkronisasi, di sini ada data yang mengalami perubahan. Jadi setiap perubahan di dalam aplikasi PMP itu baik itu pengiriman data atau perubahan data PTK atau penambahan kuesioner atau perubahan apapun di dalam aplikasi ini, maka di sini akan tertulis teman-teman, akan tercatat apa-apa yang perubahannya itu teman-teman. Contoh seperti edit data teman-temannya. Coba di sini saya coba edit datanya untuk kuesioner. Saya coba edit kuesionernya 1 teman-temannya. Di sini saya coba edit 1. Kuesioner. Anggaplah ini teman-temannya dari 7. Coba saya ubah menjadi nilainya 6 teman-teman. Nah, perlu diperhatikan setiap perubahan dan tas ada di sini warna kuning teman-teman. Berarti jawaban itu belum disimpan dan kita wajib untuk menyimpan kuesioner itu ataupun jawaban kuesioner itu teman-teman. Nah, kita bisa klik simpan atau bisa juga kita klik di bagian di sini teman-teman.
Oke, jawaban berhasil disimpan. Nah, coba kita lihat teman-temannya, karena ini kita sudah rubah, coba masuk di bagian sinkronisasi. Nah, di sini teman-teman sudah muncul di sini data yang mengalami perubahan. Jawaban utama itu adalah sebanyak 2 teman-teman ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan sinkronisasi teman-teman. Jadi setiap ada perubahan pasti di sini juga akan tercatat, dan inilah yang akan kita kirim nanti ke server untuk dilakukan sinkronisasi. Nah, coba saya kembalikan seperti semula jawabannya teman-teman ya. Oke, simpan. Setelah itu masuk kembali ke sinkronisasi teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini koneksi Anda dengan internet. Jadi di sini harus statusnya connected teman-teman. Di sini juga kadang biasa tertulis tidak terkoneksi. Ada beberapa faktor kenapa bisa tidak terkoneksi. Yang pertama, kondisi jaringan internet kita. Yang kedua, memang tidak terhubung dengan server atau tidak koneksi memang database dengan yang ada di server pusatnya teman-teman, sehingga dideteksi sebagai tidak terkoneksi. Nah, pastikan terkoneksi seperti ini baru kita lakukan sinkronisasi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai sinkronisasi teman-teman, di sini ada waktunya, waktu sinkronisasi 10 detik. Dan data yang mengalami perubahan di sini sudah tidak ada karena sudah terkirim, dan data yang dikirim ke server itu teman-teman adalah jawaban teman-temannya. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman, data perubahan yang dikirim ke server dan yang masuk ke lokal teman-teman. Jadi perlu diingat juga bahwasanya sinkronisasi itu teman-teman, pertukaran data antara data yang ada di aplikasi PMP ini dengan data yang ada di server pusat teman-teman. Nah, saya kira seperti itu teman-temannya. Dan setelah selesai kita sinkron, cek secara berkala di dalam progres pengiriman manajemen PMP kemdikbud.go.id teman-teman. Nah, di sini tunggu 1 atau 2, 3 kali 24 jam teman-teman. Maka secara otomatis di sini masuk teman-teman. Intinya untuk bisa masuk ke dalam progres pengiriman ini teman-teman, perhatikan pada saat kita proses melakukan sinkronisasi, datanya sudah sesuai dengan yang diminta. Nah, itulah salah satu cara saya untuk melakukan sinkronisasi sehingga data saya di sini teman-teman sudah berhasil dan masuk sampai 100% teman-teman. Termasuk juga sampai kuesioner, kelengkapan kuesionernya itu sampai 100% teman-teman ya. Sampai 100% di sini teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman perlu dilihat ada beberapa sekolah. Di sini datanya sudah terkirim, lalu kepala sekolah ya, kuesioner untuk kepala sekolah sudah 100%, dan untuk gurunya juga sudah 100%. Dan untuk kelengkapan respondennya itu teman-teman, di sini ada yang tidak sampai 100% karena memang kuesionernya atau gurunya tidak mencukupi teman-teman, karena mungkin kondisi sekolahnya yang belum mencukupi sesuai dengan jumlah responden yang diminta. Contoh seperti yang dibutuhkan atau yang diminta sebanyak 8 responden PTK satu kepala sekolah, tetapi ternyata di sekolah tersebut itu gurunya hanya 5 orang PTK teman-teman, sehingga tidak sampai 100% di sini teman-teman. Nah, muncul 100% ketika sesuai dengan data yang diminta, 8 responden untuk PTK, 1 untuk kepala sekolah teman-teman. Saya kira seperti itu teman-temannya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan tekan tanda lonceng agar selalu mendapat notifikasi video dari Ruang Belajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.